Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran matematika secara PJJ. Kali ini saya akan jelaskan soal-soal ujian sekolah. Dikarenakan ujian sekolah tinggal beberapa hari lagi, tanggal 18 April ini sudah dimulai. Maka dari itu kita bahas soal-soal ujian sekolah yang ada di buku LKS. Untuk yang pertama ini adalah paket 1. Ini ada di halaman 67, maka silahkan dibuka LKS-nya halaman 67. Kita mulai dari nomor 1. Dua bilangan negatif A dan B pada garis bilangan A terletak di sebelah kanan B. A terletak di sebelah kanan B. Berarti kalau A di sebelah kanan dari B, maka A lebih besar B di garis bilangan. Sehingga jawaban nomor A ini benar. Terus jika A-nya diberi negatif dan B juga di negatif, maka negatif nominal yang besar maka akan berbalik arah menjadi seperti ini. A lebih kecil min A lebih kecil min B, maka nomor B juga benar. Kemudian jika dipakai untuk membagi bilangan negatif ini untuk membagi, maka karena A bilangannya lebih besar daripada B, maka 1/A dan 1/B, A lebih besar dari B, maka 1/A menjadi lebih kecil. Karena dibagi dengan bilangan besar, maka hasilnya kecil. 1/B menjadi lebih besar dibanding 1/A karena B lebih kecil daripada A. Sehingga ini jawabannya seperti ini. Maka jawaban nomor C juga benar. Karena jawaban A, B, C benar, maka yang salah adalah nomor D, dan ini merupakan jawaban yang benar karena di sini kecuali. Ketiganya ini benar kecuali nomor D, sehingga jawaban nomor 1 adalah D. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Suhu udara di ruangan pabrik pengolahan daging naik 2 derajat setiap pintu dibuka 15 menit. Pada suatu saat suhu ruangan itu negatif 18 derajat Celcius. Suhu ruangan setelah pintu terbuka selama 45 menit adalah, jadi ini jawabannya dalam kurun waktu, ya. Jadi sini bisa kita negatif 18. Nah, setelah 15 menit ini menjadi tambah 2 derajat. Berarti min 18 tambah 2. Terus 15 menit lagi, ya, 15 menit ini menjadi min 18 tambah 2 tambah 2, ya, tambah 2. Terus kemudian 15 menit lagi, nah ini negatif 18 tambah 2 tambah 2 tambah 2, sehingga ini hasilnya adalah negatif 18 ditambah 6 sama dengan negatif 12 derajat Celcius. Sehingga jawabannya adalah B. Kita lanjutkan anak-anak untuk nomor 3. Sebuah tiang terbuat dari beton sepanjang 2,5 meter.
Jika 3/4 bagian dicat warna kuning dan sisanya dicat warna hitam, maka panjang bagian yang berwarna kuning adalah berapa meter? Jadi ini prinsipnya ada batang kayu ya atau beton terdiri di sepanjang ya batang kayu beton ya panjangnya sama dengan 2/5 meter. Nah, 3/4-nya ya bagian sama dengan 3/4 dikali 2/5. Ini akan dicat kuning. Nah, dicat kuning. Maka ini kalau dihitung 3/4 dikali ini 10 tambah 2 12/5. Nah, ini bisa dihitung ya, hasilnya adalah atas dikali atas berarti 3 dikali 12 dibagi 4 dikali 5 ya, ketemunya adalah 12 kali 3 36 dibagi 20. Kalau ini dibagi 4 ya, bagi 4 ini ketemunya 9, dibagi 4 ketemunya 5. Jadi 5/9 atau ini dihitung berarti 1 masih sisa 4/5 meter. Jadi yang dicat berwarna kuning sepanjang 1/4/5. 1/4/5 atau 9/5. Maka jawabannya D. Jawabannya D. Jawabannya D. Kita lanjutkan soal nomor 4. Susi dan Cucu mengikuti lomba lari 100 meter. Setiap Cucu lari 4 meter, Susi lari sejauh 5 meter. Jarak yang ditempuh Cucu pada saat Susi sudah sampai di garis finish adalah titik-titik. Nah, ini soal perbandingan. Jadi ini si Susi ya, si sini adalah Cucu ya. Jadi Susi ini 5 meter sedangkan Cucu hanya 4 meter. Jadi setiap Susi lari 5 meter, Cucu lari 4 meter. Nah, sementara jarak yang ditempuh karena tentunya Susi lebih duluan sampai garis finish, tentunya ini sudah mencapai 100 meter. Ya, kemudian yang di sini kita tanyakan X meter. Nah, ini terjadi perbandingan yaitu 5 dibanding 4 sama dengan 100 dibanding X. Sehingga perkalian silangnya menghasilkan 5X sama dengan 4 kali 100. Jadi X-nya sama dengan 4
dikali 100 dibagi 5. Sehingga X sama dengan, ini kita coret dengan ini, dapat 1, dapat 20. Sehingga menjadi 4 kali 20 bagi 1. Maka X ketemunya adalah 80. Ya. Jadi Susi mencapai finish lebih dulu, yaitu pada jarak 100 meter. Bersamaan itu si cucu baru mendapatkan 80 meter, sehingga jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ibu Endang meminjam uang di koperasi gotong royong sebesar Rp13.200.000 selama 10 bulan. Jika pihak koperasi memberikan bunga sebesar 8% per tahun, besar angsuran yang harus dibayar Ibu Endang setiap bulan adalah titik-titik. Jadi ini merupakan permasalahan bunga pada perbankan. Jadi angsurannya berapa? Mari kita hitung selama 10 bulan. Maka kemudian angsurannya sama dengan dibagi 10. Nah, di sini adalah modalnya, yaitu 13.200.000 dikali dengan, ya, di sini 1 plus, ya, 8% per tahun, berarti 10 per 12 kali 8%. Nah, ini dibagi 10. Maka hasilnya, ini kita sederhanakan, 13.200.000 dikali, nah ini 80 dibagi 12. Ini berarti, ini kan 12 ini ya, ini 100. Nah, ini kita jadikan persen menjadi 100% ditambah 10 bagi 12 kali 8 itu 6,66%. Terus ini nanti karena diangsur 10 kali, ya ini dibagi 10. Sehingga ini ketemunya adalah 13.200.000 kali 106,66% dibagi 10. Sehingga ini nanti kita dapatkan, ya, hasil 13 dikali 106%, 13.200.000 dikali 106,66%. Ketemunya ini adalah 14.080.000 rupiah dibagi 10. Jadi ketemunya 1.408.000 rupiah.
Jadi angsurannya setiap bulan, ya, setiap bulan Ibu Endang harus mengangsur ke koperasi sebesar Rp1.408.000, sehingga jawaban yang benar adalah A. Kita lanjutkan untuk nomor 6. Ini adalah konstruksi atau susunan dari korek api jres atau korek api dari batang korek api sejumlah 4 disusun seperti ini. Kemudian ini disusun seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan pada ini pertama korek api 1 ya, 2, 3, 4. Ini 4. Terus yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. Terus yang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Nah, 4 ini berasal dari 1 tambah 3. 7 itu berasal dari 1 tambah 3 tambah 3. 10 ini 1 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Sehingga ini bisa kita tulis 1 ditambah 1 kali 3. Ini bisa kita tulis 1 ditambah 2 kali 3. Ini bisa ditulis 1 tambah 3 kali 3. Nah, perhatikan ini ada yang urut. Semua pakai pola 1. Terus semua dikali dengan 3. Di sini urut 1, 2, 3. Nah, jika ini nanti kita susun untuk N kotak, ini kan 1 kotak, ini 2 kotak, 3 kotak, maka rumusnya adalah 1 ditambah, nah 3 itu kan urutan, 1, 2, 3. Berarti ini N dikali 3. Atau bisa disederhanakan menjadi N kali 3 itu dengan 3 kali N sama saja. 3 kali N. Atau bisa disederhanakan 1 ditambah 3N. Sehingga jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 7. Formasi barisan pemain marching band menetapkan 14 pemain pada baris pertama, 16 pemain pada baris kedua, dan seterusnya baris belakangnya selalu lebih banyak 2 pemain daripada baris di depannya. Jika terdapat 25 baris pemain, maka jumlah pemain marching band seluruhnya adalah. Nah, ini masalah deret hitung. Jadi pertama adalah 14, terus ditambah belakangnya adalah 16, ditambah belakangnya 18, ditambah terus ya sampai ditambah yang terakhir nanti itu gitu ya. Nah, ini jumlahnya ya ada 25 angka, 25 bilangan. Nah, ini dihitung berapa gitu ya. Sehingga ini merupakan deret aritmatika. Ini merupakan deret aritmatika ya, di mana A atau suku pertamanya 14,
bedanya adalah 2, sementara banyaknya bilangan itu N adalah 25. Maka jumlahnya itu Sn, jumlahnya Sn, yaitu N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Tinggal kita masukkan harganya. N itu 25, ya kita tulis 25. 2 ya kita tulis 2 kali 2 kali 14 kali ditambah 25 kurangi 1 tutup dikali B-nya 2. Ini berarti menjadi 25 dibagi 2 dikali 28 ditambah 24 kali 2. Ini berarti 24 kali 2 itu 48. Maka menjadi 25 dibagi 2 dikali 8 tambah 8, 6, simpan 1, 7, berarti 78, 76. Berarti 25 dikali 76 dibagi 2. Ketemunya adalah, kita tulis di sini, 950. Nah, jadi jumlahnya barisan pemain marching band seluruhnya adalah 950 orang. Jawabannya B. Kita lanjutkan anak-anak ke soal nomor 8. Hasil dari 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5. Nah, ini sama dengan 4 3 pangkat 3 kurangi 5. Ini sama dengan 4 pangkatnya negatif 2. Sama dengan 1 dibagi 4 pangkat 2. Sama dengan 1 dibagi 16. Sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Hasil dari perkalian sekawan akar 5 min akar 3 kali akar 5 tambah akar 3. Jadi ini cara mengerjakannya. Akar 5 dikurangi akar 3 dikali akar 5 ditambah akar 3. Ini sama dengan akar 5 kuadrat ditambah akar 5 kali 3 dikurangi akar 5 kali 3 dikurangi akar 3 kuadrat. Ini sama, hilang 1 plus 1 min, sehingga menjadi akar 5 kuadrat itu 5. Ya. Ini 0 dikurangi yang belakang ini 3.
sehingga hasilnya adalah 2. Ini B. Kita lanjutkan ke nomor 10 yang terakhir karena waktunya sudah tidak mencukupi. Diketahui himpunan sebagai berikut. S adalah bilangan cacah kurang dari 11. A adalah himpunan X dengan syarat X kurang dari 9 anggota dari bilangan S. Sementara B adalah kurang sama dengan 5 anggota S. Sehingga ini kalau kita tuliskan S itu adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sementara A adalah himpunan yang anggotanya S, anggota S kurang dari 9. Sementara B adalah himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ditanya adalah himpunan A irisan B komplement. Nah, kita cari dulu A irisan B. A irisan B adalah himpunan yang anggotanya ada di A dan ada di B. Maka anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di komplement berarti komplement itu maknanya adalah bukan di dalam himpunan A irisan B. Sehingga ada ya himpunan 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga jawabannya adalah B. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini mengenai mengerjakan soal latihan ujian sekolah. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.